Prof, tadi ada beberapa poin menarik. Sepertinya Indonesia memang harus menyepakati adanya penambahan nih kalau kita bicara mengenai impor ya. Ada beberapa tadi agriculture, mineral, kemudian juga ada kebijakan-kebijakan yang sedikit banyak kita harus bernegosiasi. Lalu seperti apa Anda melihat kedatangan delegasi ini sehingga kita bisa mendapatkan kemudahan tarif yang tidak lagi 32% nih Prof? Terima kasih Mas Yudi. Sebetulnya memang kita perlu melihat respons beberapa negara terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat, terutama dengan penerapan tarif. Itu dibagi jadi dua kategori ya, negara yang kemudian melakukan retaliasi atau kemudian melakukan countermeasure. Tetapi pemerintah kita memilih untuk melakukan lobby dan negosiasi lewat jalur diplomasi. Sebetulnya ada beberapa hal mengapa pilihan tersebut yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Satu tentu saja karena pasar Amerika Serikat adalah salah satu yang terbesar. Kedua hanya setelah Cina bagi ekspor produk-produk Indonesia, sehingga memang kebijakan untuk melakukan negosiasi, kebijakan untuk melakukan lobby dan melalui jalur diplomasi diperlukan oleh pemerintah kita ketimbang misalnya retaliasi ala pemerintah Cina atau beberapa negara yang lain. Nah, terkait dengan apa yang sekarang saat ini sedang dilakukan, tentu saja proses negosiasi membutuhkan waktu ya. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa peluang di mana pemerintah kita sebetulnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan negosiasi bahkan sampai dengan 90 hari sebetulnya. Karena ada masa grace period sebelum kemudian tarif tersebut betul-betul diterapkan. Nah, ini beberapa peluang yang ada menurut saya, termasuk salah satunya adalah mencoba mengembangkan memperkuat atau memperbaiki neraca perdagangannya dengan melakukan impor untuk produk-produk yang memang dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia atau kebutuhan industri Indonesia. Jadi memang harus diprioritaskan impornya kepada pemenuhan kebutuhan domestik. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, selain kemudian kita memperkuat atau membuka peluang impor bagi kebutuhan domestik Indonesia, sebetulnya ada hal lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita, termasuk membuka peluang, memperkuat justru ekspor untuk beberapa komoditas yang dibebaskan dari tarif. Contoh misalnya critical mineral tadi, kita mungkin bisa mulai menegosiasi justru selain membuka tadi ya impor untuk kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh kebutuhan domestik, tetapi juga membuka peluang ekspor yang tidak masuk di dalam kategori penerapan tarif. Saya kira mungkin respons awalnya gitu sih Mas Yudi. Prof, yang menarik kalau kita bicara penerapan tarif 32% ini sehubungan dengan Amerika Serikat merasa defisit ekspor mereka ke Indonesia. Kalau saya bacakan ini nilai ekspor Amerika ke Indonesia 2024 hanya sekitar 10,2 miliar, sementara kita cukup surplus bertambah terus 43% selama 5 tahun terakhir. Nah, beberapa komoditi yang memang menarik kalau kita bicara terkena dampaknya tadi adalah industri padat karya seperti sepatu, kemudian tekstil. Kemudian tadi kita berbicara mengenai furniture juga salah satunya Prof. Nah ketika nanti diterapkan, tapi di satu sisi kita bernegosiasi dengan meningkatkan impor, lalu dampaknya seperti apa Prof kalau kita lihat positioning Indonesia terutama industri padat karya ini Prof? Tentu saja Mas Yudi kita perlu melakukan mitigasi terhadap industri-industri yang akan terdampak langsung. Mitigasinya seperti apa? Tentu saja dukungan dari pemerintah terhadap industri yang akan terkena dampak tadi. Namun yang perlu juga dilihat adalah selain melakukan mitigasi dan memperkuat posisi industri domestik yang akan terkena secara langsung tadi, kita tidak boleh lupa bahwa mengapa produk-produk tadi memberikan nilai tambah bagi perdagangan kita ke Amerika Serikat karena produk tadi juga dibutuhkan oleh pasarnya Amerika. Nah, di situ menurut saya justru peluang bagi tidak hanya kemudian bernegosiasi dengan pemerintah melalui USTR, melalui kemudian Kementerian Perdagangan Amerika Serikat, tetapi juga membangun komunikasi dengan pelaku bisnis Amerika yang membutuhkan produk-produk tadi dari produsen Indonesia. Nah, tentu saja tadi mitigasi bagi industri yang tadi terkait dengan padat karya, terkait dengan beberapa komoditas yang nantinya tentu saja akan berdampak pada lapangan kerja di Indonesia, itu perlu didukung dan diperkuat oleh pemerintah, perlu ada program mitigasinya, tetapi juga pemerintah kita perlu melakukan lobby dan negosiasi dengan industri, kelompok bisnis di Amerika Serikat yang membutuhkan produk-produk Indonesia tadi. Begitu Mas Yudi. Iya, Prof. Tadi Anda katakan di awal Indonesia memang memilih proses lobbying untuk mendapatkan kesempatan kedua ya kalau kita melihat negosiasi tidak dinaikkan 32% tarif resiprokal. Tapi kalau kita melihat negara lain seperti Tiongkok misalkan, mereka bersikeras untuk tidak
bernegosiasi, bahkan melakukan kunjungan ke beberapa negara, seperti kemarin ada ke Malaysia, Vietnam, bahkan ke Kamboja. Sebenarnya Anda melihat seperti apa, Prof? Lobbying ini secara signifikan bisa memberikan dampak positif terhadap kondisi yang lebih sustain, mengingat tarif pajak ini bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Trump sendiri. Justru kebijakan Trump itu juga penuh penuh ketidakpastian ya. Jadi respons pemerintah kita juga perlu hati-hati. Jujur menurut saya sepertinya pemerintah kita atau Indonesia secara keseluruhan belum punya kapasitas seperti pemerintah Tiongkok, pemerintah Cina yang punya kemampuan untuk melakukan lobby dan juga ke negara lain untuk mencari aliansi gitu ya, dan juga kemudian melakukan retaliasi dan menyiapkan berbagai macam counter measure. Saya kira kita mungkin belum punya kapasitas ke sana, sehingga kemudian yang bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi. Nah, mengapa ini dilakukan? Karena kalau kita lihat Indonesia nggak sendiri ya, jadi ada beberapa negara lain yang juga memilih negosiasi dan lobby. Bahkan seperti India dan teman-teman kita di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, itu juga memilih untuk melakukan negosiasi ketimbang kemudian melakukan retaliasi. Nah, pemerintah Cina menurut saya punya kapasitas untuk melakukan retaliasi justru karena juga kapasitas mereka jauh lebih besar dan ada aspek bahwa pemerintah Amerika Serikat justru yang membutuhkan Cina ya. Jadi kita mungkin belum sampai ke sana sehingga memang yang dipilih adalah lebih moderat dalam tanda petik itu tadi ya, melakukan diplomasi, negosiasi dan juga lobbying tadi. Gitu Mas Yudi. Ya, tadi kalau kita mendengar Pak Airlangga Hartarto mengatakan diharapkan pertemuan kemudian keputusan nanti bersifat adil dan tanda kutip win-win solution ya, Bu Poppy. Tapi kalau kita melihat kayaknya bargaining position kita, critical point kita tidak seperti Tiongkok yang bisa menggunakan beberapa rare mineral sebagai negosiasi mereka, terutama kalau kita melihat bagaimana kebutuhan Amerika Serikat terhadap sejumlah komoditi di Tiongkok. Nah, kalau seandainya memang tidak win-win solution tapi justru bikin kita sedikit merugi, seperti apa harusnya dari tim negosiasi bisa melakukan negosiasi yang ideal sehingga kita juga mendapatkan keuntungan, Bu? Sebetulnya sih memang kalau win-win itu idealis sekali ya Mas Yudi ya. Jadi mungkin yang bisa diharapkan adalah memitigasi dampaknya supaya tidak terlalu buruk bagi ekonomi domestik. Itu yang saya kira mungkin target yang harus ditetapkan oleh pemerintah kita melihat berbagai macam kondisi yang ada. Sehingga justru dengan menyadari bahwa agak sulit untuk mencapai win-win, tetapi dalam aspek yang lebih memoderasi dampak negatifnya, kita perlu juga memikirkan alternatif strategi yang lain. Tadi saya sepakat dengan Bu Mari tadi ya, kita juga memperkuat kerjasama dengan mitra-mitra dagang yang lain. Kita memperkuat melalui platform kerjasama ekonomi lewat RCEP, lewat kerjasama ekonomi yang lain, itu saya kira terus harus dilakukan untuk justru mengantisipasi dan bahkan menunjukkan bahwa target kita sebetulnya agak sulit jika terlalu ideal, sehingga menurut saya lebih realistis. Justru ketika kita realistis bahwa ini adalah tujuan untuk memitigasi dampak yang lebih buruk bagi kondisi domestik kita, maka kita juga perlu menyiapkan berbagai macam alternatif langkah lain termasuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara lain yang selama ini juga sudah dikembangkan oleh pemerintah. Saya kira itu Mas Yudi. Yang menarik tadi kalau kita bicara memang kita harus meningkatkan diversifikasi ekspor kita ke negara lain yang mungkin selama ini tidak menjadi perhatian. Tapi yang menarik Bu, ada data yang mengatakan dari BPS, ekspor kita terutama kalau untuk bicara mengenai rajutan, pakaian, aksesoris itu mencapai 60,5% ke Amerika Serikat. Berarti peluang besar sekali akan hilang seandainya memang akan ada peningkatan tarif. Tapi kita juga sepertinya tidak prepare Ibu untuk mitigasi negara mana yang memang seandainya bisa menjadi pilihan lain selain negara Amerika Serikat. Lalu sebenarnya seperti apa sih Bu untuk lobby-lobby ekologi ke depannya yang memang dalam waktu dekat ini sangat membutuhkan masif policy dan juga lobbying mengingat kita selalu terfokus pada Amerika Serikat, Bu? Saya kira ini Mas Yudi, tidak bisa betul memang Amerika adalah pasar kedua terbesar bagi ekspor Indonesia, tetapi kita juga punya mitra dagang yang lain. Tadi yang saya sebutkan lewat mekanisme RCEP, kita punya juga dengan kerjasama bilateral dengan Australia, kita punya juga kerjasama yang sekarang sedang masih dinegosiasikan dengan kerjasama untuk Uni Eropa.
Nah, selain memperkuat apa yang sedang berlangsung, tentu saja tadi kemungkinan-kemungkinan untuk mendiversifikasi, kemungkinan-kemungkinan untuk membuka pasar yang seringkali disebut sebagai pasar non tradisional itu tetap harus dilakukan. Meskipun menurut saya sekali lagi kalau pasar non tradisional itu sepertinya kalau jangka pendek agak sulit juga sih, Mas Yudi. Juga memang harus realistis ya. Kenapa agak sulit? Karena pasar non tradisional itu juga perlu memenuhi kriteria apakah compatibility dengan perdagangan kita cukup tinggi atau tidak. Nah, ini yang juga saya kira tidak ada salahnya sambil tadi paralel ya melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat, memperkuat dan mengembangkan kerjasama perdagangan yang sudah ada dengan berbagai mitra yang sudah ada, tetapi juga terus melakukan upaya untuk melakukan pembukaan pasar ke pasar-pasar non tradisional. Sekarang kita sudah mulai membuka peluang misalnya dengan beberapa negara di bawah BRICS seperti itu. Sehingga saya kira nanti setidaknya tiga strategi itu harus segera secara paralel terus dilakukan oleh pemerintah kita. Iya, Ibu tadi sempat menyebutkan tentang BRICS. Indonesia kan memang sudah bergabung dengan BRICS, tapi di satu sisi pasti ada konsekuensi lain ya Bu, terutama kalau kita melihat perang dagang ini di mana Amerika Serikat masih sangat mendominasi pasar Indonesia, sementara BRICS pastinya menjadi salah satu pesaing dari Amerika. Lalu bagaimana kebijakan Trump melihat positioning Indonesia yang dibilang di satu sisi masih butuh Amerika, tapi di sisi lain seperti mencari aliansi lain itu Bu? Saya kira mungkin itu tentu saja jadi atensi pemerintah Amerika Serikat ya, bagaimana negara-negara merespons. Tetapi tentu saja buat saya penting juga karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah kita untuk mencari peluang lain di luar melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Sehingga persepsi pemerintah Amerika Serikat terhadap apa yang akan dilakukan Indonesia sebetulnya tidak perlu terlalu jadi concern ya. Yang justru menjadi concern saya adalah dalam situasi genting quote on quote terkait dengan negosiasi yang dilakukan dengan pemerintah Amerika Serikat, kita tidak punya duta besar di Amerika Serikat dan itu mungkin menjadi salah satu sedikit ini ya poin yang perlu dipikirkan oleh pemerintah kita di tengah situasi kebutuhan untuk melakukan negosiasi maraton dengan pemerintah Amerika Serikat, tetapi kita tidak punya dubes di sana. Itu menjadi menurut saya justru concern yang akan menjadi perhatian yang harus kita juga perlu perhatikan. Sementara kalau posisi Indonesia akan ke BRICS, posisi Indonesia akan ke negara lain, saya kira pemerintah Amerika Serikat melihat itu sebagai ya sewajarnya suatu negara ketika mereka sedang mencoba mencari peluang-peluang di luar dari negosiasi yang dilakukan dengan pemerintah Amerika Serikat. Saya kira itu. Bu Popi, menarik tadi ada katakan terkait dengan vakannya ataupun kosongnya posisi duta besar Indonesia di Amerika Serikat yang sudah hampir lebih dari 1 tahun dan kita sepertinya masih belum menentukan figur seperti apa yang tepat menempati posisi tersebut, tapi di satu sisi kondisi lagi genting seperti ini Bu. Sejauh mana sih Bu peran duta besar dalam kondisi perang dagang seperti saat ini, mengingat boleh jadi ini merupakan salah satu kasus terbesar sejak adanya hubungan bilateral Indonesia dan Amerika, dan posisi tanpa ada duta besar itu cukup tidak efektif berarti kalau Anda lihat untuk proses negosiasi yang terus berjalan saat ini, Bu? Saya kira posisi duta besar itu menjadi sangat krusial, terutama dia menunjukkan seberapa strategis negara mitra di mata negara yang lain. Jadi kalau misalnya tidak ada duta besar di negara strategis seperti Amerika Serikat, pemerintah Amerika Serikat bisa melihat bahwa Amerika Serikat tidak menjadi prioritas dan tidak menjadi negara strategis, dan itu menunjukkan dalam konteks diplomasi dia menunjukkan gestur yang mungkin tidak dianggap prioritas. Nah itu saya kira kenapa signifikansi dan kenapa krusialnya menjadi penting di sana. Nah karenanya saya kira terlepas bahwa kita menghargai apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait untuk melakukan negosiasi dengan mengirimkan bahkan high level menteri dan seterusnya, tetap penting untuk punya duta besar yang secara krusial dia secara simbolis maupun substansi penting untuk ditempatkan dalam situasi sekarang. Prof. Popi, terakhir closing statement yang menarik. Kalau tadi beberapa saya highlight sepertinya agak berat untuk win-win solution, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa memitigasi, kemudian bisa ada negosiasi yang baik, mengingat proses panjang masih terus berjalan, tapi tidak ada seorang duta besar yang menjadi figur, keberadaan negosiasi akan lebih dimatangkan dan lebih applicable. Seperti apa Ibu melihat proses ke depannya dan ekspektasi Ibu seperti apa ini? Ada beberapa hal Mas Yudi. Satu, selain negosiasi tadi memperkuat dengan 3 strategi yang tadi saya sampaikan,
tentu saja yang perlu dilakukan adalah domestic reform di Indonesia sendiri. Jangan lupa mengapa Indonesia termasuk negara yang mendapatkan cukup signifikan ya tarifnya oleh pemerintah Amerika Serikat, bukan saja karena neraca perdagangan kita surplus, tetapi juga berdasarkan laporan dari USTR beberapa tahun Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki cukup banyak hambatan-hambatan non-tarif. Jadi non-tarif barrier kita dianggap cukup tinggi, termasuk salah satunya adalah birokrasi yang agak menyulitkan dan seterusnya. Sehingga di samping tadi melakukan diplomasi, negosiasi, lobby secara eksternal, secara internal domestic reform tetap harus dilakukan untuk menunjukkan tadi ya kredibilitas negara dan juga memperkuat daya saing pelaku bisnis kita di tingkat domestik. Saya kira itu Mas Yudi. Ya, Prof. Poppy, terima kasih untuk perbincangannya, sangat memberikan banyak sekali insight terkait hubungan bilateral, lobby, dan juga delegasi kita ke depannya, terutama terkait bagaimana kita nanti bisa mendapatkan peluang dikenaikan tarif 32%, sehingga win-win solution meskipun agak sedikit berat, tapi bisa kita dapatkan. Terima kasih untuk waktu perbincangannya pagi hari ini, Prof. Salam sehat selalu.